akal yang bekerja, akal sistem kerjanya dipindahkan ke komputer. Begitulah akal mencari Tuhan. Jadi kita tidak bisa dimakan oleh doktrin ketika kita menggunakan akal. Pesan Yesus jelas. Pesan Al-Quran jelas. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kasihilah Tuhanmu dengan akal. Bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, tapi dengan akal. Artinya apa? Terlepas siapapun orang tua kita terlahir dari agama manapun, sekarang kita punya pijakan sendiri, 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala untuk mencari keyakinan yang benar itu seperti apa. Mati kita, bukan kedua orang tua kita yang menghantar masuk ke dalam kubur. Bukan. Bukan istri kita yang menemani kita di alam kubur. Pada masa jasad terlepas dari roh, tanah menimbun kita dari atas 2 meter. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa penyelamat kita kemudian? Oh Yesus, mana dalilnya? Mana uraian penyelamatan beliau? Tak ada. Dia pun bersungut-sungut sampai keringatnya seperti titik darah, memohon keselamatan kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Lalu dia yang datang di alam kubur menyelamatkan kita? Tidak. Yang menyelamatkan kita di alam kubur adalah kita sendiri oleh upaya kita mencari Tuhan yang betul itu. Bukan bapak, bukan ibu, bukan rumah ibadah, bukan kitab, bukan. Tetapi kita sendiri. Oleh karena itulah Al-Quran menekankan apa? Iqra. Baca. Wahai Nabi Muhammad, baca. Yang kau cari Tuhan pencipta langit dan bumi kan? Kamu masuk bertahanus kemudian di goa ini menyendiri berfikir mencari pencipta kan? Iqra, baca. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Maka muncul item-item pengajaran pewahyuan untuk supaya akal ini berfungsi. Makanya ketika umat Islam itu ditanya, apa kemudian mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami umat Islam dengan bangganya mengatakan bahwa mukjizat yang ditorehkan, yang dititipkan kemudian oleh Nabi Muhammad adalah pemberdayaan akal melalui Al-Quran. Yang kita butuhkan saat sekarang di dunia modern seperti ini, bukan laut terbelah, itu malah jadi bencana. Bukan orang mati, bangkit dari kubur, itu malah menjadi menyeramkan. Di tengah-tengah Indonesia ada orang mati bangkit dari kubur, orang pada berlarian. Enggak dibutuhkan itu lagi. Yang dibutuhkan sekarang adalah ilmu pengetahuan bagaimana bisa menaklukkan dunia ini. Di mana itu tersimpul? Al-Quranul Karim. Makanya senjata ampuh yang dititipkan oleh Allah kepada hambanya sebagai pemimpin di atas muka bumi, yaitu Al-Quran. Pakai Al-Quran untuk melumpuhkan bumi. Itu yang kita butuhkan sampai hari kiamat. Bukan orang mati bangkit, orang buta lumpuh. Itu kemudian yang kita butuh. Enggak, yang dalam Al-Quran. Nah inilah fungsinya. Jadi sangat lemah kepercayaan, keyakinan kita ketika kita kemudian mengatakan sesuatu yang justru irasional bertolak belakang dengan logika. Rasio artinya keseimbangan. Apabila kita memiliki satu kepercayaan yang tidak seimbang dengan akal, maka saya katakan tanggalkan itu. Seibarat kata gini, Anda diberi makanan berisi kotoran sapi. Menurut rasio ini tidak layak, kita pasti tinggalkan. Lalu kemudian kita dikasih pakaian bayi, sementara kita usia 30-40 tahun. Menurut rasio ini nggak cocok. Kalau hal seperti ini aja tidak seimbang kita tinggalkan, bagaimana mungkin hal yang tidak seimbang Tuhan datang jadi makhluk dibunuh oleh manusia itu sendiri? Irasional, tidak masuk akal. Oleh karena itu, tanggalkan pemahaman-pemahaman seperti itu. Makanya Al-Quran mengatakan, orang yang sampai kepada Tuhan hanyalah mereka yang menggunakan akal sehat. Amsal 5 nomor 3, jangan kau berpangku kepada pemikiranmu sendiri, tetapi bertekuklah dan bertunduklah kepada wahyu dari Tuhan. Sebab wahyu dari Tuhan tidak akan pernah bertolak belakang dengan akal manusia. Bagaimana mungkin pabrik mengeluarkan mobil? Pabrik yang tahu tentang operasional mobil, bagaimana mungkin bukunya menerangkan tentang bumbu-bumbu masakan? Tidak mungkin. Karena pabrik yang membuat mobil ini
maka pabrik ini juga yang tahu tentang cara mengoperasionalkan kendaraan. Maka buku yang keluar untuk menjelaskan kemudian kendaraan itu adalah buku yang selaras dengan kendaraan. Itu pasti. Tidaklah mungkin kemudian Tuhan menciptakan otak akal manusia, lalu Tuhan menurunkan buku panduan, di mana buku panduan itu bertolak belakang dengan otak manusia. Berarti Tuhan itu tidak layak disebut Tuhan. Karena Tuhan gagal mengetahui akal yang dia buat sendiri tidak cocok dengan buku yang dia wahyukan. Makanya yang disebut kalamullah tidak mungkin bisa dikoreksi, tidak mungkin bisa direvisi oleh manusia. Kenapa? Sumbernya dari yang maha mengetahui, yang menciptakan akal, yang menciptakan otak, yang menciptakan pendengaran, penglihatan, rasa kepada manusia. Maka buku yang datang sebagai panutan harus sejalan dengan itu semua. Tidak boleh bertentangan. Jangan pernah beli kendaraan bermotor, tokonya besar, begitu keluar mobilnya, yang dikasih sebagai buku panduan ini adalah cara mengurut bokong supaya montok. Jangan. Itu nggak nyambung. Berarti pabrik ini tidak kemudian bonafit. Ini hanya bikin-bikin. Jangan-jangan mobil ini hanya kardus. Jangan-jangan mobil ini hanya terbuat dari kulit biawak. Begitu diperiksa betul. Buku panduan tidak sejalan dengan kendaraan. Lihatlah buku kitab suci yang selaras dengan akal. Sebab akal buatan dia yang maha tahu, buku itu juga adalah perkataan yang maha tahu. Maka produk dengan buku harus seia sekata. Kalau tidak, ada irasional pertentangan di dalamnya, tinggalkan. Mending ateis. Mending ateis daripada mengkitabkan sebuah buku yang bertentangan dengan isi kepala sendiri. Subhanallah. Alhamdulillah, kami sebagai seorang muslim, terlepas kami lahir dari anak seorang muslim, kami dengan kitab suci kami selaras dengan akal. Tindakan, perbuatan, perkataan seia sekata. Apakah Tuhan mati? Tidak mati. Apakah Tuhan itu maha kuasa? Maha kuasa. Apakah Tuhan itu bisa dibunuh manusia? Tidak mungkin. Itu akal. Akal yang dititipkan oleh Allah, oleh Tuhan ini harus sejalan dengan perkataannya. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan kepada akal, wahai akal manusia yang kuciptakan, instingmu harus bermuara kepada aku Tuhan, tidak akan mungkin menjadi mayat. Itu insting yang Tuhan ciptakan, itu akal yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan titipkan sebagai pemimpin di atas muka bumi kepada makhluknya bernama manusia. Tiba-tiba Tuhan menurunkan buku panduan. Di dalam situ dikatakan, inilah firman Tuhan. Tuhan menjadi mayat. Kemanakah kau simpan mayat Tuhan kami? Agatu agaro. Ini sudah bukan dari Tuhan. Sudah pasti bukan Tuhan. Kalau itu dipaksakan Tuhan, maka Tuhan Anda tidak maha mengetahui. Lain di produk, lain di catatan. Orang cuman belanja 2 juta, tagihan Anda 500 juta. Anda harus memperbaiki kalkulatornya. Tuhan Anda harus sekolah dulu. Karena buku panduannya tidak sesuai dengan cetakannya sendiri, yaitu akal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, maha mendengar, maha menyaksikan, dia yang memproduksi. Maka panduan buku terhadap produksi yang dia buat harus selaras, harus sejalan, harus seia sekata, harus satu not, satu irama, satu gelombang, satu ketukan. Kalau tidak, irasional adanya, maka itu tertolak oleh manusia. Kecuali Anda bukan bagian dari makhluk yang bernama manusia. Kalau Anda hewan silakan. Karena Al-Quran mengatakan mereka yang tidak menggunakan akal, afala tatafakkarun, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Anjing tidak menggunakan celana karena dia tidak punya akal. Anjing yang adalah anjing tidak pernah menuhankan anjing, padahal tak punya akal. Ada manusia diberi akal menyembah kepada ciptaan Tuhan. Maka benarlah kata Al-Quran, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Seanjing-anjingnya anjing, tak ada menyembah anjing. Tapi ada manusia justru menyembah kepada sesamanya manusia. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Sebagai penutup untuk jumpa kita pada kesempatan sesi kali ini, saya ada tugas untuk lari ke tempat yang lain, bersembunyi dari kejaran dosma. Jadi silakan teman-teman untuk melanjutkan. Selamat berjuang. Masya Allah. Jadi poin yang kita dapat saudara-saudaraku semua dari edukasi hari ini ya,
dari Bang Zuma, seburuk-buruknya anjing, seanjing-anjingnya anjing tidak menyembah sesama anjing. Masya Allah. Ya, silakan. Mungkin Bang Joshua, mungkin ada yang mau ditanya dulu sebelum mungkin Bang Zuma bergeser ya. Masya Allah. Silakan Bang Joshua. Karena beliau ini Joshua ini ya dikit-dikit lagi Bang Zuma ya. Silakan Joshua. Joshua Ini monitor. momennya bagus sekali nih. Kalau langsung sekarang biar Bang Zuma Pas, yang ya. bimbing langsung. Pas. Sebenarnya momen sudah pas ini sebenarnya saudaraku Joshua. Joshua monitor. Ya, monitor Bang Palopo. Silakan saudaraku, mungkin ada satu pertanyaan ya sebelum Bang Zuma bergeser. Beliau juga ada ini di tempat Dia lain. lagi Silakan Bang. pikirkan sempat. Ini momennya pas. Ada Bang Zuma, ada Dewa, Ada kan? Jerry. Jerry saksi dari pihak pengantin laki-laki. Ya, dokter. Ya. Silakan Joshua. Ya, Bang Palopo. Sebenarnya udah nggak ada yang perlu dipertanyakan lagi sih. Tinggal nunggu aja. Momen. Amin. Tinggal nunggu aja. Baik saudaraku. Mungkin ada yang mau ditanya lagi. Facebook tambah jauh lagi. Saya kok tidak tawarkan Palopo. Iya sih sudah saya tanya sebelum tambah jauh kok. Janji mau Tidak. taruh ya. Silakan. Agaro. Terus ini saudaraku. Mudah-mudahan kamu Serius menyimak lah. tadi apa yang dikatakan oleh Bang Zuma. Silakan kau bertanya satu kali sebelum Bang Zuma Saya? bergeser. Terakhir mau Enggak, juga jangan. di Komalku ini terakhir kalau udah pintar kok. Oh betul. Nah, lanjut. Oke. Ada yang mau tanya? Enggak ada? Jerry. Tidak ada jedengku. Oke, kalau begitu. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, makasih banyak Bang Zuma ya atas edukasinya hari ini. Masya Allah, sangat menginspiratif ya. Terima kasih sudah berkunjung di room internasional ya, yang tidak terkalahkan. Oke, iya Oke, terima kasih Neko. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Joshua, sudah mulai? Ya, Ya, Joshua. monitor. Ya. Ya, tafadhal Joshua, tafadhal akhi. Bismillah. Fatih ya. Di sebelah Anda tuh ada Bang Zuma. Ya. Jadi mungkin Iya, begini Bang Zuma karisma. Dengku, nanti malam ada juga yang dari Malaysia ya, yang tadi malam ya. Mungkin mau edukasi juga Dengku. Nanti kalau beliau datang ya, mungkin bisa lah kalau tidak ada di koma lain saya bisa share. Karena beliau juga itu dari ateis terus masuk ke Kristen ya tadi malam ya, apa dokter ya, betul ya? Ya. Dari ateis dia masuk ke Kristen, bingung lagi dia kan. Ini kok Tuhan mati kan gitu. Nah ini, jadi beliau juga butuh pencerahan. Ini apa dokter ya? Dengan Bang Jibril. Siapa yang bilang Tuhan mati? Enggak. Ya, enggak mati pun enggak apa-apa, tapi dikorbankan. Ya sudahlah nggak mati. Ya kan bapak mengorbankan anaknya untuk siapa? Pertama-tama yang mau saya ingatkan cuma satu, ya kan? Berlama-lama dalam kesalahan itu akan membuat iblis makin menguasai hati kita. Maka perintahnya wasari'u ala maghfirati, bersegeralah pada ampunan Tuhan. Ya kan? Supaya apa? Supaya terlepas langsung kaitan iblis itu dari diri kita. Karena iblis itu selagi kita tetap belum tobat, ya kan? Tetap ada satu tali terkait sama dia. Yang mana tali itu jadi silaturahim dia terus dengan kita untuk menyampaikan segala keburukan yang mesti kita buat, yang dia tekankan supaya istiqomah dalam keburukan ini ya. Jadi memilih Tuhan yang salah adalah bentuk keburukan yang paling istiqomah ya. Karena kita mengingkari Tuhan yang benar, maka keburukan yang paling istiqomah itu adalah ketika kita memilih Tuhan yang salah. Nah, artinya kalau boleh saya tambahkan sedikit bahwa kebenaran ya, saya pun nggak tahu kok tiba-tiba ada Akhi Juma bisa naik, Dewa bisa naik, mendadak kayaknya ada Joshua kok tiba-tiba naik, padahal nggak mungkin dia tahu itu, tapi dia naik. Dan ini momen
momen itu sesuatu yang tidak boleh kita lepaskan. Artinya ketika momen itu hilang, maka suasana saat itu juga hilang. Ya, momen itu menyangkut suasana, ya. Momen itu menciptakan mahol, ya. Mahol itu artinya suasana yang terkondisikan, ya. Jadinya momen itulah yang menciptakan suasana itu. Nah, ini suasananya tepat. Ya, posisinya pun tepat. Entah bagaimana, ada Bang Zuma di sini, ada Akhi Dewa, ada Jerry, saksi dari pihak pengantin pria, dan selanjutnya, ya. Ada Bapak Luput. Lanjut. Jangan tertawa Pak Lopo. Nih. Saksi anak domba. Ya, Ya, jadi Pak mumpung ada Joshua. Jerry di sini ya sebagai saksi Yehova. Silakan Bang Dewa. Ya, baik. Iya Pak. Ya. Pak Joshua, tadi Bang Juma sudah menjelaskan mengenai soal akal gitu ya. Jangan sampai kita mematikan akal. Kalau kita mematikan akal, apa bedanya kita dengan hewan? Untuk membedakan manusia dengan Tuhan, itu kita gunakan akal. Untuk membedakan yang namanya kotoran dengan nasi, itu pun kita menggunakan yang namanya akal. Mata boleh melihat sesuatu dengan jelas, tetapi hati menilai sesuatu dengan jujur. Disitulah Allah menilai kita dari hati. Hati itu begitu mahal. Kenapa? Karena Allah menilai manusia itu di hati. Begitu Pak Joshua ya. Nah, Pak Joshua ini sedang ada di dalam persimpangan. Jadi dia di tengah-tengah. Posisinya mau kemana beliau ini? Hidup itu tidak selamanya berjalan mulus. Perlu ada yang namanya batu kerikil supaya kita berhati-hati. Perlu ada yang namanya semak berduri supaya kita lebih waspada. Perlu adanya persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Perlu masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan atau tidak. Jadi sudah tidak ada yang ditanyakan mengenai soal Islam lagi. Dia sudah meragukan di dalam kekristenan. Kita tunggu kapan Pak Joshua mau melakukan proses syahadat. Kita tunggu ya. Kalau mau taubat Pak Joshua, jangan dinanti-nanti. Nanti takut keburu mati. Kalau mau insaf, jangan kapan-kapan. Takut nanti terbungkus oleh kain kapan. Mumpung kita masih ada di atas tanah. Siapa tahu besok lusa tanah di atas kita. Binasa kita nanti. Itu Pak Joshua. Ngeri juga Dan itu untuk- pantun itu Bang Dewa. Bisa Dan diulang, untuk Bang. para Diulang, muslim. diulang, pelan-pelan saya kasih layar lebar Bang. Mantap ini Bang. Coba Bang, diulang dulu. Mantap Anda- betul. Saya Anda- baru dengar ini Bang. Gua baru Bang dengar. Dewa. Coba Lupa. Lupa. Nggak bisa. Itu sebenarnya kata-kata dari Bang Juma itu ya. Dan untuk Ikhwan Pilah, saudara kita Muslim, satu kata buat hari ini, tetap tenang, jalani dengan senang, tak perlu menjadi yang paling terang, nggak perlu menjadi yang paling terang, cukup redup namun tak pernah padam. Ya, itulah Islam. Masya Allah. Apa Baik. tadi? Aduh. Apa tadi sebelum kita apa tadi Bang? Coba diulang dulu Bang, pelan-pelan. Saya mau rekam dulu. Lupa. Kita doakan ya untuk Pak Joshua. Tapi kita tidak memaksa ya Pak Joshua ya. Kita cuma berdoa saja. Kalau Pak Joshua masuk ke Islam, saya janji insya Allah saya... Karena itu berat ya, belajarnya berat. Joshua, ya kan? Ini Bang Zuma mau bergeser, mau ada urusan lain. Coba kasih ketetapan adikku, ya. Sama-sama kita menjadi Muslim tidak pernah kehilangan Yesus. Di hati kami Yesus itu begitu tinggi derajatnya, ya. Tapi kami tidak mau merendahkan Yesus dengan fitnah yang tidak pernah disebutkannya bahwa dia Tuhan. Maka kami tidak mau memfitnah baginda yang mulia Yesus Kristus alaihissalam. Itu dari lisan-lisan orang mukmin insya Allah tidak akan keluar. Kalau ada orang-orang yang ngejek-ngejek dan itu segala macam, mungkin dia belum paham keagamaannya secara utuh tentang la nufariku baina ahadim min rasuli. Tidak boleh membeda-bedakan satu rasul dengan rasul lainnya. Dan yang pasti bahwa
kami tidak pernah merendahkan Rasul yang manapun, tapi kami juga tidak pernah meninggikannya sehingga menjadi Tuhan, sebagaimana orang Yahudi menyatakan Uzair anak Tuhan karena dia mampu menghafal Taurat dalam 1 hari, atau Isa al-Masih anak Tuhan, ya kan, karena dikata-katakan atau disebut-sebutkan bahwa dia itu disalib untuk menebus dosa. Nah, jadi intinya apa? Intinya sederhana aja, ya kan? Kalau Anda jadi Muslim, Anda tidak pernah kehilangan Yesus seperti kami. Di hati kami ada Yesus, ya kan? Dan dikatakan wadihan. Wadihan dalam arti Al-Quran adalah tenar atau kesohor atau terdepan, ya. Di sisi kami Yesus itu terdepan kok, nggak pernah digeser. Buktinya hari-hari kami diisi lisan tentang Rasulullah, Allah, Rasulullah, Yesus, Maryam, ya kan? Ada surah yang bernama Maryam di Quran itu. Jadi Anda tidak pernah kehilangan Yesus. Ya, setelah masuk Islam Anda membaca surah Maryam tiap hari, ya kan? Dan mendengar kisah-kisah Yesus sebagaimana Anda baca Bible pun tidak ada masalah. Tapi dalam versi yang benar. Apakah pahalanya berkurang? Enggak, sama aja. Setiap huruf Al-Quran itu punya 10 hasanat. Setiap huruf, saya ulangi. Jadi setiap huruf, ya. Jadi kalau kata Maryam ada 6 huruf, berarti 60 hasanat. Nah, maka itu kalau jadi Muslim tidak pernah kehilangan Yesus, tidak pernah kehilangan Yesus. Dan buat saya, kalau saya dengar kata Yesus itu ada sesuatu yang berdetak di hati saya, sebagaimana kalau saya dengar kata-kata disebut nabi-nabi lain, ya kan? Karena kami biasa, ya, ketika nama Rasulullah disebut kami sambung dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebut nama nabi-nabi lain, hati kami berkata alaihi salam, ya kan? Kalau disebut secara bersama-sama kami ucapkan musholatu wassalam. Demikian saudaraku. Jadi segera aja, jangan buang-buang waktu. Demikian. Oke, terima kasih Pak Dok. Teman-teman yang di bawah ya, tolong di follow semua akun yang di atas ya, terutama Bang Joshua nanti ya, mungkin beliau mau open cam atau bagaimana. Kecuali Bang Dewa ya, di unfollow aja ya. Jadwalkan atau enggak jadwalkan nanti malam, Bang boleh, Jerry. boleh. Insya Allah mungkin Dewa bisa jawab gitu. Kalau Dewa tidak bisa jawab, Dewa jadikan itu PR buat Dewa. Bang Jerry, Bang Joshua ya. Dan untuk Bang Jerry, alangkah indahnya ya Bang ya, kalau misalkan kita diskusi itu terlepas dari yang namanya belenggu dogma. Kita merdekakan dulu hati kita. Ya kan? Belajar Islam tidak perlu menjadi orang Islam. Belajar Islam aja. Kenalkan dulu Islam itu seperti apa. Tak kenal maka tak sayang. Cuma yang paling repot itu belum kenal sudah sayang. Itu repot itu. Ya Pak Jerry ya. Pasang handsfree. Pasang handsfree yang benar Bang Jerry. Siapkan kopi, siapkan gorengan. Jangan lupa Bang, kencangkan celana dalam takutnya kedodoran. Mari kita masuk belajar Islam. Masalahnya gini Bang Dewa, batanya kan karena nggak nyambung Bang Jerry ini. Kalau Bang Zuma lagi ngomong dilepas headsetnya gitu loh. Nah itu dia. Saya dengar apa Andiko Zuma ngomong, cuma ya saya tidak sepaham, tidak sepikir. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mau bagaimana deh? Biar bagaimana kita tetap saudara bosku. Jadi, sudah tahu kita masuk neraka kah? Dia tahu masuk neraka. Apanya? Masuk neraka. Dia tahu Nah, masuk neraka. siapa? Kita. Udah tahu masuk neraka. Nah saya masuk surga nanti. Bagaimana? Siapa yang bilang? Saya sudah. Siapa yang bilang kamu masuk surga? Siapa Aduh, yang itu saya punya saya sudah baca kitab-kitab Siapa yang janji kamu masuk surga? Yesus tidak pernah menjanjikan kamu masuk surga. Yesus Kristus tidak pernah mengatakan kamu masuk surga jadi. Aduh. Baca buku Bibelmu. Baca Aduh. ayat. Dia bilang akulah dia bilang bosku, dia bilang akulah kebangkitan yang dan hidup. Siapa percaya kepada aku, kita mati, itu tidak ada kata-kata dia Yesus. hidup walaupun dia mati. Ada kan di Bagaimana kitabnya. caranya hidup tapi mati? Walaupun dia mati tapi hidup. Dengar dong gimana sih Daeng ini. Aduh, para Benjeri ini deh. Begini, Tapi memang udah sulit Bang. Memang udah sulit apapun. Tapi tetap kita doakan aja ya. Saya juga tetap Bang Jerry, doakan ya. supaya Bang saudara-saudara Jerry kan aku udah ini. lanjut usia ya, bagaimana doktrin atau dogma itu tertanam. Memang agak sulit saudaraku. Memang agak sulit. Bosku,
Bosku, Ntar dulu. semua Saya kita ini ibaratkan makan begini. dogma. Nah, Saya agama ibaratkan kita ini begini, semua Jer. dari lahir. Saya ibaratkan Anda begini, Jer, agamanya ya. dari lahir, Pak Arif dari lahir, dokter pun dari lahir agamanya. Jadi memang sudah kena dogma semua. Tidak bisa, makanya tadi kata Bagaimana Bang Zuma cara dipakai tidak bisa? akal. Jadi dipakai akal tadi itu loh. Al-Quran tidak mengenal dogma dan Jerry. Jangan samakan bebermu. Al-Quran tidak mengenal dogma. Andai Itu kata ajaran Palopo asli dari lahir. Allah itu. Tunggu. Kamu jangan Saya mau salah. bilang, andai kata Palopo lahir di bapaknya orang tuanya Buddha, agama Buddha itu Ini Palopo. belum tentu. Lalu kenapa ada orang yang mualaf? Udah. Bagaimana ada orang yang mualaf? Jangan bilang belum tentu, kita lihat kenyataan. Kita kan disuruh Nggak pakai akal, bisa. logika. Nggak bisa, Karena logikamu Palopo lahir dari Islam, maka Palopo juga jadi Islam. Begitu loh. Lalu bagaimana ada orang yang menjemput hidayah menjadi mualaf? Sementara dia Kristen. Oke lah, itu lain cerita. Saya kan Begitu, cuma mau karena bilang akalnya kayak dipakai. Pak Bang Jerry kenal nggak sama beberapa orang seperti contoh pendeta, ya kan, yang sekarang tiba-tiba menjadi seorang ustadz. Siapa? Contoh dia lahir banyak itu. Coba klik di YouTube. Kayaknya sepatu Bang Jerry bersih terus sih ya, nggak pernah jauh ya mainnya ya, bersih terus. Coba lihat di YouTube. Kalau nggak begini, PR deh ya buat orang-orang Kristen, cari profesor Islam yang masuk ke dalam Kristen. Satu orang aja. Cari yang gelarnya profesor tapi dia masuk ke dalam Kristen. Tapi saya bisa menunjukkan 10 orang profesor yang pemikirannya ateis, yang pemikirannya Kristen, dia tiba-tiba bisa masuk ke dalam Islam. Cari satu aja profesor. Saya PR sama kamu. 1000 pun profesor saya tidak mau pusing, bosku. Nah, bosku. Ya sudahlah, kita Jangan Palopo terserah. Apa itu? Pak Jerry Saya mau kita bilang. fokus ke Joshua aja, Bang Oke, Joshua, siap. Saya banting juga ini HP udah dibilangin juga. Lanjut. Baru saya beli baru lagi. Baru saya beli Bang Joshua. baru. mau dijadwalkan nanti malam sama Dewa, Bang Joshua. Iwan Pila ya, kalau ada yang punya buku Sirah Nabawiyah mengenai soal baginda Siap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong dikabarkan ke Dewa, tolong berikan kepada Pak Joshua. Dia ingin tahu, ingin mengenal yang namanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari mulai kecil sampai beliau itu diangkat menjadi nabi sampai beliau wafatnya. Kalau ada Pak Joshua. Ya Pak Joshua ya. Dewa nggak bisa lama ini karena Dewa ada jam 2 ada pertemuan dengan kabinet baru untuk menghadiri kabinet baru. Tanda tangan dulu. Dewa harus tanda tangan dulu ya. Ketemu sama Pak Prabowo. Ya. Gitu ya. Terima kasih pada semuanya. Iwan Pila, Bunda Noy, Imrus, Bang Jerry, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Pak Joshua, nanti malam kita jadwalkan. Aman. Pak Dokter, Pak Palopo, baik. Ikan mati, baik. Siap. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kita kehilangan Allah karena sesuatu. Kalau ada kebenaran, itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Pak Palopo. Jangan salahkan Dewa. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi sangat Bang Jerry, mengedukasi. Bang Jerry saya satu aja Bang Jerry. Oke, silakan Ustaz. Silakan Pak Ustaz, silakan. Nah, Bang Jerry, tadi kan kata Bang Jerry, Bang Palopo semua karena dilahirkan dari orang tua yang Muslim ya. Nah di Al-Quran sudah ada di Al-Quran. Kamu semua lahir dalam keadaan fitrah orang tuamu lah ya. Nah kalau Anda sebagai Kristen ya, semua orang Kristen itu seiman, semuanya seiman. Tapi kenapa nggak seamin? Ya, kenapa? Semua orang Kristen seiman semua. Kalau berbicara seiman, kami seiman. Tapi begitu bicara tentang, tidak seamin, ntar dulu. Kita beda. Kenapa itu Bang? Ayo, kenapa? Bang Jerry. Ayo, kenapa? Silakan. Pasti nggak bisa jawab Kenapa? dia. Kenapa itu dan Jerry? Jawab kita. Jawab deh. Niut gitu. Keniut gitu, kenitki. Niutki. Mitki. Kita lahir memang berbeda. Jadi tidak bisa.
Mau bagaimanapun, iman kalau sudah iman berbeda susah banget. Aduh, ampun. Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah, toba-toba ko dan jari toba-toba ko dari neraka bagi kamu itu to aja nggak dari toba-toba ko. Kepercayaan. Tidak bisa, tidak boleh kepercayaan begitu caranya. Allah tidak mengajarkan begitu kamu percaya sama Allah begitu modelnya. Salah Aduh, itu. aduh. Gimana? Susah dia kalau dia mualaf hilang jemaatnya. Gila. Asbun. Begini Jari ya. Bang Jerry ini selalu pakai rumus tukang foto sih ya. Rumusnya tukang foto selalu 1, 2, 3, nggak pernah lebih dari situ. Ya dari dulu rumusnya itu aja dia. 1, 2, Aku mau kasih tahu 3. bila ini kok. Aku mau kasih tahu bila ini. Coba. Kontradiksi ajaran Yesus original dengan aku jelaskan ya. Kontradiksi pertentangan antara ajaran Yesus original dengan kekristenan. Ini harus kamu paham di sini dan jadi ya. Aku kasih tahu ya. Konsep ajaran penebusan dosa yang Anda imani menurut pemahaman Anda ya, bahwasanya Yesus Kristus melalui penyaliban yang pada akhirnya lalu kemudian adanya perdamaian antara Allah dengan penciptaan, khususnya untuk manusia ya, yang dikatakan Bapak Jiri. Tapi ingat saudaraku, ya ingat ini, saya ingatkan kepada Anda, bukankah daging, ini menurut pemahaman Anda ya, dalam Bible diterangkan, bukankah daging yang disebut manusia itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Lantas kemudian, bagaimana dengan tulisan Markus 3 nomor 29? Di situ dikatakan bahwa satu-satunya dosa yang tidak terampuni adalah yaitu menghujat Roh Kudus. Ya, ingat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, orang yang disalibkan itu sebenarnya siapa? Roh Kudus kah atau kedagian Yesus? Kau jawab sekarang. Jikalau sekiranya yang disalibkan itu Roh Kudus, berarti Bang Geri sudah menghujat Roh Kudus. Kau mau jelaskan di situ. Ini saya ini kasih paham kau ajaranmu. Yang bagaimana ajaranmu yang sebenarnya itu? Coba kau jelaskan itu. Kau menghujat Roh Kudus sebenarnya. Tidak, kita tahu itu bagaimana menghujat Roh Kudus tidak? Itu kenapa yang sudah disalibkan itu? Bukankah itu Roh Kudus? Tidak lain. Tahu nggak? Yang bagaimana itu menghujat Roh Kudus? Makasih kau pola berpikir yang sehat, Jan Jerry. Kau pahami itu. Oke, kita sapa dulu. Sadari itu kau menghujat Roh Kudus. Oke, kita sapa dulu. Virgo, selamat sore saudaraku, Muslim Kristen. Selamat siang abang-abangku. Iya, selamat siang menjelang sore. Dari Kristen atau Muslim, Adinda? Silakan. Saya dari Kristen, abang. Oke, selamat datang di Room Kebenaran, Room Edukasi Internasional. Silakan abangku, ada yang mau disampaikan atau bertanya-tanya? Ya, silakan. Gini abangnya, tadi kan, udah lama juga di bawah, jadi dilihat kan. Ini kan temanya nih ya, darah Yesus itu untuk siapa sih? Ya. Nah sebenarnya nih, kenapa tema ini diangkat? Apakah teman-teman itu, abang-abang ini, kenal atau enggak nih sama Yesus? Itu dulu lah pertama, kenal atau enggak? Kalau enggak kenal, bilang. Kalau kenal, bilang. Jadi itu dulu. Kenal. Anaknya Bunda Maria, silakan. Anaknya Bunda Maria. Ya. Jadi, kalau misalnya darah Yesus itu untuk siapa ditanya, itu sebenarnya latar belakangnya jauh sekali ya abang-abangku. Nah, pertama itu ya jelas karena Adam sama Hawa gitu kan melakukan satu kesalahan, yaitu dosa, dengan memakan buah pengetahuan itu kalau misalnya di iman Kristen. Nah, itu satu dosa, satu aja dosanya. Tapi mereka kan dihukum gitu kan. Nah, itu sebabnya kalau misalnya Tuhan Yesus itu benci sekali sama dosa. Adam dan Hawa itu kan cuma melakukan satu dosa dan mereka itu langsung dihukum dan tidak dimaafkan. Belum dimaafkan. Baik. Nah, itu satu kesalahan itu. Kenapa Yesus itu darah Yesus untuk siapa? Karena itu. Karena Tuhan Yesus itu sangat benci sama dosa, sangat benci. Satu kesalahan pun itu tidak akan dimaafkan.
Ya, oke, poinnya Bang. Saya tanya, darah Yesus untuk siapa? Silakan. Nah, darah Yesus itu untuk siapa? Darah Yesus itu untuk orang-orang yang percaya sama dia, Bang. Orang-orang yang memang betul beriman sama dia. Nah, dia itu, Tuhan Yesus itu, saya bilang ya, dia itu melihat bahwa manusia itu telah jatuh dalam dosa. Semua Kita balik manusia. lagi. Semua manusia Semua manusia ya. Catat Iya, ya. Bang. Semua manusia, betul? jatuh dalam dosa. Dalam Ingat itu, Bang. dosa. Nah, kita ingat yang di belakang tadi bahwasanya si Adam sama Hawa itu melakukan satu dosa saja, itu tidak dimaafkan loh, belum dimaafkan. Apalagi kita ya kan? Apalagi kita nih. Yakin abang nggak melakukan dosa? Jelas tidak yakin, pasti kita melakukan dosa ya kan? Itu sebabnya darah Yesus itu dikorbankan, atau penyaliban itulah salah satu pengorbanan Yesus. Nah, kenapa sih Yesus yang harus dikorbankan? Kan itu yang jadi pertanyaan kan banyak orang kan. Nah, di sini tuh kenapa harus Yesus sendiri sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kenapa harus dia sendiri yang dikorbankan gitu loh? Karena upah dosa itu maut, Bang. Upah dosa itu maut. Upah dosa adalah maut. Baik. Ya, Lanjut. upah dosa itu maut. Yang mengalahkan maut itu tidak ada manusia, Bang. Tidak ada yang bisa mengalahkan maut, manusia. Manusia biasa itu tidak ada yang bisa mengalahkan maut. Manusia biasa tidak ada yang bisa mengalahkan maut, betul? Ya, Apa pengertian maut? Silakan. maut itu dosa, Bang. Dosa itu maut. Maut itu neraka. Di mana Anda dapat literasi bahwa maut itu adalah dosa? Silakan. Bang, bukan kayak mana ya aku bilang ya. Maut itu gimana saya bilang ya? Maut itu jelas bukan, saya bilang tadi maut itu neraka, Bang. Maut Jelas. apa? Maut itu neraka. Di mana abang dapat literasi bahwa maut itu adalah neraka? Silakan. Biar kita buka. Aduh, saya lagi nggak pegang apa pula ini, Bang. Nggak, Dan juga disebutkan aja. Di mana Anda dapat literasi bahwa maut itu adalah neraka? Silakan. Nanti kita buka. aduh, abang itu gini aja lah, Bang. Kalau di pengertian maaf bang, bentar Bang. Kalau di pengertian Kristen maut itu kan neraka. Kalau misalnya di pengertian abang maut itu nggak neraka, nggak masalah, Bang. Kan ini tadi abang tanya sama saya kan Kristen, kan gitu, Bang. Kalau misalnya di pengertian abang maut itu nggak neraka, nggak masalah sama saya. Tapi di saya itu maut itu neraka. Maut Nah, untuk neraka. apa? Enggak gini, Bang. Untuk apa abang tanya di mana? Sedangkan abang nggak beriman ke sana. Nanti kok saya Nggak, jelaskan soalnya juga. maut itu bahasa Arab loh. Maut itu gimana? Mau bahasa apa aja pun, Bang, kalau artinya sama atau berbeda itu gimana saya bilang? Ya. Kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris saja Baik, kan. saya mau dapat poinnya aja. Sebentar ya teman-teman. Ini bagus juga ini kita edukasi Adinda ini, Virgo. Tadi Anda mengatakan semua manusia jatuh di dalam dosa, betul? Betul, Bang. Tanpa terkecuali, betul? Betul, Bang. Akhirnya datanglah Yesus untuk menghapus dosa itu, betul? Ya, mengalahkan maut. Mengalahkan maut. Sebelum Yesus datang, apakah ada manusia yang tidak mengalami maut? Gimana, Bang, maksudnya? Sebelum Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa itu, apakah ada manusia yang tidak mengalami maut? Kematian maksudnya itu, Bang. Oke, jadi kalau tidak mengalami maut ada, tapi yang mengalahkan maut tidak ada. Siapa? Elia salah satunya. Pintar. Iya kan, Berarti Bang? tidak semuanya manusia, berarti Beda, gagal. Bang. Beda, Bang. Gini, Bang. Tadi kan abang bilang, Nah, ada nggak manusia yang tidak mengalami? Bukan mengalahkan, Bang. Kan mengalami, abang bilang toh. gini, Bang. Untuk memperjelas saja, ada nggak manusia yang tidak berdosa? Tidak. Semua berdosa. Iya.
Elia berdosa nggak? Tidak mengalami, Bang. Kan Abang bilang tadi tidak mengalami. Elia berdosa apa tidak? Yang saya tahu dia diangkat ke surga tanpa ini, Bang, tanpa mati. Tanpa Jadi berarti mati. dia tidak Artinya mengalami maut. konsep manusia itu jatuh ke dalam maut ataupun kematian itu gagal. Karena kamu tadi mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Berarti dia Pengertian secara umum maut itu, saudaraku, adalah kematian. Nah, makanya pemahaman Kristen tadinya Adam dan Hawa itu tidak mengalami kematian karena dia berbuat dosa, akhirnya dia mati. Itu kan gitu. Akhirnya semua manusia itu mati. Nah, pertanyaan yang timbul, apakah ini berlaku untuk semua manusia? Ternyata tidak, karena Elia dan Enos tidak mati. Nah, artinya tidak ada kekonsistenan di dalam hukum ataupun cerita-cerita yang ada di dalam Bible itu. Lanjut. poin yang Abang mau tanyakan apa? Poin yang saya mau tanyakan tadi, kamu kan bernarasi bahwa semua manusia itu akan mati karena dosa Adam, kan begitu? Nah, lalu datanglah Yesus untuk menebus kesalahan itu. Nah, sebelum Yesus datang untuk menebus dosa manusia, mungkin kamu meyakini bahwa ada dosa waris, ada manusia yang sudah ke sorga tanpa melalui Yesus. Akan gitu, Dinda? Bukan, saya nggak bilang tanpa melalui Yesus, Bang. Enggak, Elia ini melalui Yesus atau tidak? Ya jelaslah diangkat dia. Enggak, melalui darah Yesus tidak? Dia diangkat, Bang. Enggak, saya nanya, melalui tidak? Kalau misalnya ditanya melalui darah Yesus, ya itu kan Yesus belum datang, berarti bukan. Berarti ada manusia yang tanpa darah Yesus sudah ke sorga. Nah, kan gitu. Berarti gagal lah konsep tentang dosa waris itu. Karena tidak berlaku kepada semua manusia. Sementara tadi kamu katakan berlaku kepada semua manusia. Kan gitu, Dinda. Paham? Coba kamu berpikir logis. Saya rasa Adinda ini kan orang terpelajar juga ya. Saya lihat mungkin pakaian alma mater, Bang. Jadi kita berpikir logis. Ada juga yang mengatakan bahwa rusaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan, ya kan? Akhirnya datanglah Yesus untuk memperbaiki hubungan itu. Lalu bagaimana dengan para nabi yang diberikan kitab sebelum Yesus datang, seperti Nabi Musa alaihissalam, ya kan, Nabi Daud dan segala macam, Yehezkiel apa, kan semua kan diberikan. Nah, berarti hubungan manusia dengan Tuhan tidak ada yang nggak baik gitu loh. Nah, cuman begini, Dinda, kita edukasi sedikit ya. Kalau di dalam pemahaman Islam, kenapa Tuhan menurunkan para nabi dengan ajarannya? Karena manusia ini kan memang harus diatur bagaimana hukum-hukum dan bagaimana cara bertuhan yang benar, dan tidak menyembah selain Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Coy, kita tarik dulu dari Nabi Musa alaihissalam. Dia diturunkan Torah, ya kan? Jarak antara Torah dengan Bible itu kan kalau nggak salah 1000 berapa ya? 1000 sekian tahun ya? 1900 sampai 1800 tahun. 1300 tahun. Nah, berjalannya hukum Torah ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dengan melihat manusia-manusia telah banyak merubah firman Tuhan itu. Ada juga di Bible kamu, kemudian ada juga di Al-Quran bahwa manusia itu suka merubah-ubah, ya kan, aturan Tuhan, kan gitu. Nah, lalu diutus lagi nabinya untuk meluruskan itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Makanya Yesus berkata, Siapa yang tunggu dulu, Bos? Saya ini dulu. Siapa yang mengubah-ubah? Siapa yang mengubah-ubah kitab? Aduh. Sabar kok dulu. Kitab itu maksud nanti penjabarannya itu nanti mengenai kitab, apa makna kitab nanti Pak Dokter ya, secara umum ya, secara Islam ya. Kemudian diturunkan lagi Nabi Isa alaihissalam, Injil.
Ya, nanti pemahaman kitab itu apa ya dalam pemahaman Islam. Ini untuk meluruskan kembali Torah yang sudah diubah-ubah oleh manusia itu sendiri. Karena Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah, tapi untuk menggenapinya. Lalu dia berkata lagi, kata Yesus kepada mereka, lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu iota dalam hukum Torah itu. Dan barang siapa yang tidak mengajarkannya dan tidak melakukannya akan menempati kerajaan surga yang paling terendah. Itu kata Yesus. Lalu datanglah Mr. Paulus dengan gagahnya mengatakan Efesus 2:15, dengan matinya Kristus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Torah dan segala ketentuan. Betul itu Berarti Paulus. ini. Betul Paulus. Betul, sangat betul. Pertanyaannya, siapakah Paulus yang bisa membatalkan hukum Torah? Siapakah dia? Itu kan begitu urutannya. Nah, Bang, berjalan seiringnya waktu, sebentar dilanjutkan Pak Dokter ya. Berjalan seiringnya waktu, Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam bengkok lagi, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhannya Yesus. Bengkok bagaimana kitab suci itu bengkok? Tunggu dulu, saya jelaskan dulu gimana sih kau. Iya kan? Bengkoknya ini yaitu orang-orang yang menuhankannya dia. Ini bengkok lagi saudara-saudara, bengkok lagi. Orang-orang yang menuhankan. Karena Yesus tidak pernah berkata sembahlah aku, tapi dia berkata Memang dia tidak pernah bilang Itu kan sembah. selalu Tapi dia juga kau tidak begitu. pernah bilang Aduh. jangan sembah saya. Nah, karena dia bukan Tuhan, makanya dia tidak berkata sembahlah saya. Ini aneh. Tapi kau. dia iyain kan, dia bilang pengakuannya itu Petrus. Penuhi di rumahnya orang menyembah itu kalau begitu. Repot mamanya bikin Ya kopi, tiap hari datang elah. orang menyembah. Aneh-aneh aja kau. Tunggu Dia dulu. bilang Dengar akulah dulu, dengar dulu, kebangkitan dengar dan hidup. dulu. Dengar dulu kebangkitan dan hidup, apa yang hidup bijinya. Dengar dulu. Lalu Nggak datang. percaya. Nah, saya Oke. kasih lihat ya dalilnya ya. Sabar kau dulu. Ya kan? Nah, lalu setelah hukum itu dibengkokkan lagi, maka datanglah Al-Quran meluruskan. Seperti ini loh, cara bertuhan yang benar, cara hidup sesama dengan manusia, kata Yesus gitu. Itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Lanjut, Pak Dokter, apa makna dari kitab? Silakan, secara Islam. Kitab itu datang dari kata kataba, tinjauan bahasa ya. Kataba itu artinya tulisan. Ya, kitab itu kataba artinya kata dasarnya dia menulis, dia laki-laki menulis. Tapi kata bendanya jadi kitab, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya kitab itu adalah kita terjemahkan aja ke bahasa langsung buku. Kita nyebut buku datang dari kata book, ya kan? Buku, kitab. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Alkitab itu layak disebut sebagai Alkitab? Maksud saya Bible, ya. Bible itu layak disebut sebagai Alkitab? Tidak layak. Kenapa? Karena dia jamak. Kalau jamak mestinya disebut kutubun atau al-kutub, ya kan? Jadi ketika orang-orang Kristen dalam hal ini orang-orang ya bilanglah Belanda-Belanda ya beserta orang-orang yang berusaha menciptakan kamuflase dalam penerjemahan untuk melakukan approaching pendekatan-pendekatan agar mereka bisa diterima ke dalam Islam yang ketika itu mayoritas di Indonesia, maka dipakai kata-kata itu kitab, ya kan? Padahal tidak tepat karena Bible itu terdiri dari berapa kitab, ya? Ada Matius, Markus, kitab ini, maka mestinya sebutannya adalah Al-Kutub atau Kutubun, ya kan? Nah, tapi kalau udahlah mengambil terus tidak tahu menggunakannya, itu kira-kira seperti tetangga kita pinjam pisau dapur pada kita, tapi dipakainya untuk motong besi sehingga pisau kita tumpul-tumpul. Begitu juga dengan kata-kata yang lain. Ketika dia pakai kata Allah, ya kan? Lalu salah penyebutan, dia bilang kita menyebutnya Allah, Allah. Kita nggak pernah nyebut Allah, Allah. Kita tahu betul huruf awalnya adalah alif. Kita tidak akan pernah menyebutnya dengan huruf O. Ya, kita menyebutnya selalu dengan huruf alif. Allah. Allah itu ketika lamnya ada dua dan ada tanda tasdik, maka lidah kita diletakkan ke langit-langit sebelah tengah. Allah. Gitu cara pengucapannya. Ya, bukan Allah, Allah, bukan. Itu hanya faktor dialek di daerah-daerah tertentu yang tidak mampu melafazkannya sesuai dengan makhrajul huruf.
Nah, persoalan itu muncul ya ketika orang-orang Kristen mengambil lagi kata-kata, misalnya salib. Salib itu datang dari bahasa Arab, ya kan? Salaba artinya salab, salib, ya kan? Salib itu kata bendanya, salibnya itu, ya. Salaba itu berarti dia laki-laki disalib. Nah, salabuhu, ya, dia laki-laki tersalib, ya. Mereka mengatakan, ya kan? Wama qataluhu, ya, bahwa dia tidak dibunuh. Qatal itu bunuh, hu itu dia. Wama qataluhu wama solabuhu, ya, solabuhu artinya tidak disalibkan. Hu di situ katanya artinya dia laki-laki, ya kan? Walakin subbi alahum, tetapi diserupakan dengan sesuatu. Artinya diserupakan dengan seseorang, maaf, bukan sesuatu. Nah, penyerupaan itu, ya, saya nggak bisa bilang itu siapa. Ya, mungkin ada saudara-saudara yang punya keilmuan. Kalau saya nggak bisa katakan itu siapa, karena saya tidak temukan literatur yang tepat tentang itu. Nah, selebihnya saya nggak ada mau jelaskan apa-apa. Tadi kebetulan saya dengar di tengah. Apa kalau mau ditanyakan, boleh saya coba jawab apa yang bisa ditanya atau apa yang bisa dijawab. Lanjut. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Dek Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ya, jadi kita menyimak tadi. Jadi begitu si Virgo ya. Jadi tentang kehadiran Nabi, tujuan kehadiran Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penutup para nabi. Itu untuk meluruskan ajaran-ajaran yang telah dibengkokkan oleh manusia-manusia sebelum itu. Makanya Al-Quran ini datang sampai sekarang tidak ada lagi kitab, tidak ada lagi terakhir ya. Nah, itu untuk sampai hari kiamat nanti. Mungkin begitu Virgo. Mungkin ada yang kamu mau tanyakan tentang Islam atau bagaimana? Silakan. Virgo. Open mic. Virgo, dibuka mic-nya. Dinda. Tapi begini Bang Handi, dia tadi kan membawa tentang dosa waris itu. Kalau saya menganggap itu fitnah barangkali ya, fitnah ya yang ditujukan kepada Nabi Adam ya. Ya, kalau tidak fitnah, ya mereka nggak punya argumentasi. Ya memang harus difitnah, itu urusan ya, supaya mereka kuat argumentasinya. Bahkan dengan fitnah, khusus si Virgo ini ya, dia tidak punya landasan iman. Nabi Adam alaihissalam difitnah, memberikan dosa waris kepada keturunannya. Ini kan fitnahan yang sangat keji, gitu loh. Nabi Adam alaihissalam itu meninggal dalam keadaan tidak punya dosa. Nabi loh itu, Nabi kok difitnah gitu loh. Maksud saya itu kalau nggak ada kerjaan gitu loh, mending fitnah saja deh. Nggak punya duit tak bayarin gitu loh. Dari mana Nabi difitnah? Nabi loh itu menyalurkan dosa waris sampai ke Yesus gitu loh. Jangan sampai Yesus lu nggak masukin lu. Kan Yesus juga manusia. Artinya apa? Yesus sejak bayi itu sudah ada dosa warisnya dari Adam. Ya bagaimana mungkin seorang Yesua Amasia lu bilang kena dosa waris juga bisa menghapus dosa waris? Gimana ceritanya? Orang yang kena dosa waris dia ingin juga menghapus dosa waris. Nah inilah kalau kau tidak memandang secara global, secara keseluruhan, jangan sampai Anda melupakan Yesus juga itu adalah manusia yang wajib kena dosa waris, termasuk ibunya Bunda Maria. Konsisten dong sekalian begitu ya. Nah, kalau ingin seperti itu gerakan bersih-bersih aja sekalian. Biar imanmu dengan fitnahmu itu Virgo semakin kuat. Memfitnahlah semuanya itu. Berikanlah semua dosa waris kepada orang yang kau sayangi. Termasuk orang tuamu yang sudah tidak ada di muka bumi. Selesai urusan kok. Gimana, setuju nggak Bang Palopo? Betul sekali Bang. Makanya tidak konsisten dia tadi kan. Makanya katanya manusia semua berdosa. Elia dan Enok langsung naik. Berarti dia nggak berdosa kan? Ada pengecualian. Elia dan Enok turunin lagi aja kasih dosa. Gak apa-apa. Iya, turunin lagi aja. Tanggung gitu loh. Tanggung. Turunin.
Iya, Turunin. berarti Maria jatuhnya dia berdosa juga kan? Nggak suci. Iya. Tapi Manusia begini intinya berdosa. apa Pak Lopo? Begini intinya Pak Lopo. Kalau menurut pemahaman saya nih, jadi artinya orang-orang pada zaman Taurat itu mengenal ajaran keselamatan dengan cara mempercayai Allah satunya sebagai sang juru selamat. Nah, di dalam penebusan dosa, sebab hukum Taurat menjadi satu pedoman hidup hamba-hamba Allah kala itu yang mencakup hukum-hukum moral, sipil, dan keagamaan. Jadi, kan begitu Pak Polopo ya. Jadi mereka, Yesus sih sendiri tidak mengenal yang namanya penebusan dosa, karena Yesus ini hidup pada zaman Yudaism, mengikuti ajaran Taurat. Jadi mana mungkin lah Yesus mengajarkan ajaran konsep penebusan dosa. Kan gitu kan, Polopo ya? Senggol Masuk ya? Virgo itu loh. Senggol Virgo dulu. Gue pengen tahu dia. Ya kalau Silakan Virgo Boy. Virgo. Ya bang, ya. Ya. Silakan Dinda, silakan. Ya, jadi Virgo, kalau Anda mengatakan Nabi Adam itu adalah sumber dari dosa waris, lu harus juga konsisten. Yesua sama Sia juga sama ibunya ada terkena dosa waris, betul ya? Enggak lah bang, beda Loh. itu Bunda Maria manusia enggak? manusia. Oke, apakah semua manusia kena dosa waris? Semua manusia, Maria juga ada dosa. Oke, Yesus? Dia kan nggak dilahirkan secara ini bang, biologis. Yesus manusia enggak? Dia Saya tanya dulu, Yesus manusia apa enggak? Dia firman Allah yang menjadi manusia. Iya, Tapi Yesus waktu dikandung itu yang digendong Maria bayi ini manusia atau bukan? abang paham nggak maksudku bang? Saya tanya, yang dikandung, yang dilahirkan Maria itu manusia atau bukan? Anak manusia. Manusia. Apakah semua manusia kena dosa waris? Lah dia kan dilahirkan mencret kan? biologisnya. Mencret di sini. Mencret. Lanjut, mencret, lanjut yang lain. Apa yang mencret bang? Apa diulang lagi ya? Pakai bahasa Nggak Indonesia gini ya? loh. Nggak gini loh. Saya ulang ya, saya ulang Virgo Nggak, sayangku. gini loh, Bang. Aku paham Adikku maksudnya, dengarkan Bang. dulu ya. Apakah Yesua Amasia itu anaknya Maria manusia? Anak manusia. Anak manusia. Apakah semua manusia kena dosa waris? aku udah beli antiplas aja. Gini loh bang. Jangan begini jawab. Apakah semua Kalau abang dengerin? ya, aku tanya ya. Apakah semua manusia kena dosa waris? Kembali pertanyaannya bang. Saya ulang. Apakah semua manusia kena dosa waris? Dia masalahnya dilahirkan nggak dari sistem Saya nggak biologi nanya manusia. lahirkan. Saya nggak lahir. Apakah semua manusia kena dosa waris? Lah, tapi kan dia dari Roh Kudus bang. Saya nggak nanya itu. Saya ulang ya. Apakah semua manusia kena dosa waris? Masalahnya dia nggak dilahirkan. Saya dari nggak bermasalah. manusia. Jangan nyari masalah. Apakah Maksudnya semua Ini yang dimaksud mencret. dijawab dong? Apakah semua manusia kena dosa waris? Dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Saya Bang. ulang. Tapi Saya nggak nanya dari dilahirkan. Saya nggak nanya itu. Ulang Saya ya. juga Saya nggak nanya itu. Ini loh. Apakah semua manusia kena dosa waris dari Adam? kecuali Yesus. Loh, saya nggak belum nanya ke situ kok. Berarti kan saya menjawab kecuali Saya Yesus. nggak nanya ke Kan situ. kecuali Yesus. Ini dulu loh. Apakah semua manusia kena dosa waris? Semua manusia kecuali Yesus. Dah. Oke. Apakah Yesus manusia? Dia firman Allah yang menjadi manusia. Ya. Karena Berarti apakah Yesus waktu di bumi dia manusia? dia manusia. Manusia. Apakah semua Enggak manusia manusia. kena dosa waris? Enggak semua manusia kecuali Yesus. Oh, kecuali Yesus. Yoi. Oke, alasannya. Coba alasannya. Beri Alasannya dia Bang, ruang. Alasannya apa? berbeda bang ya. Ya, Kalau alasannya apa? manusia, misalnya saya sendiri ya. Nggak Saya usah kan lu manusia nih. terangin diri lu. Kenapa? Apa Saya mau alasannya? jawab alasannya bang. Alasannya Yesus, dia manusia nggak kena dosa waris. Lu jangan masukin diri lu. Ini bahas Yesus, alasannya kenapa? Silakan. Saya kan mau jawab. Tolong waktunya bang ya. Nah, saya mau jawab nih. Saya mau jawab pakai contoh aja lah.
Kenapa, Yesus Man? aja, kenapa Yesus nggak kena dosa waris? Saya mau jawab, Bang, sabar lah. Ya silakan. Kenapa Yesus nggak kena dosa waris? Bedanya, karena Yesus itu dilahirkan melalui Roh Kudus, Bang. Nah, dia kan nggak ada berhubungan sama Yusuf sebagai suaminya, si Maria. Itu bedanya. Kalau saya kan ya jelas hubungan biologis sama bapak sama mama saya. Jelas saya ada dosa dari bapak mama saya atau Ya udah keturunan dijawab. Saya nggak nanya sebelumnya. keluarga Anda loh. Lah, Saya nggak nanya itu keluarga melalui Anda. contoh loh, Bang. Nggak Melalui usah. contoh. Jadi Maaf ya, Bang. Yesus nggak kena dosa waris karena tidak melalui hubungan suami istri orang tuanya kan gitu ya. Ya, melalui Roh Oke. Kudus ya, Bang. Oke, cukup, cukup. Oke. Kalau istrinya Adam tidak melalui juga hubungan kayak Istrinya begituan, kena dosa waris nggak istrinya Adam namanya Hawa? Lah, dia kan belum berdosa. Dia berdosa waktu makan buah itu, buah terlarang itu. Iya, waktu di muka bumi dia ini kena dosa Ya. waris juga nggak? Dari mana dosa warisnya? Dia kan manusia kedua. Oke, sih. enggak, baik. Anda kenal namanya Melkisedek? Enggak. Melkisedek tidak punya bapak, tidak punya ibu, hidupnya tidak berkesudahan. Dia juga pernah ada di muka bumi. Dengerin dulu, saya selesai dulu. Ya, Bang. Apakah Melkisedek juga kena dosa waris? Saya nggak kenal, Bang. Nggak kenal Melkisedek? Nggak Iya. pernah baca Bible? Ya, Bible tuh lengkap banyak. Cuman saya belum kenal. Saya nggak pernah baca dia. Saya nggak kenal. Oke, Nggak pernah baca Melkisedek di Bible? belum. Hah? Belum. Ibrani 7, baca Ibrani. Ada Bible di situ? Kurang pengetahuannya kalau belum tahu Melkisedek. Ada Bible di situ? Bentar, Bang. Ya, buka. Buka Melkisedek itu. Di mana? Di mana? Di mana, Bang? Gue cari yang aslinya aja. Melkisedek itu di Kejadian 14. Oh, Kejadian 14. Ayat. Ayat berapa? Baca aja dari atas. Bentar ya, Bang ya. Atau Ibrani 7 nomor 3 aja deh, yang cepat. Ibrani 7. Nomor 3 biar cepat. Ayat 3 ya. Ya, dari atas boleh 1 sampai 3. Dibaca Dinda, biar penonton juga dengar. Dibaca. Ibrani 7, dari baca aja dari atas supaya itu. Dibaca aja dari 1. Silakan. Ini ya Ibrani 7 ayat 3 ya. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dari dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Itu kena dosa waris nggak tuh dia tuh? Tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak melalui hubungan suami istri loh dia ada di muka bumi. Anak Allah juga ya Bang Andi ya? Anak Theos juga dia. Aku tanya Theos nih juga kan, dia. kalau dia tidak ada bapak sama ibu, jadi dia dari mana gitu? Ada Ya, nggak? itu ada di Bible-mu itu loh. Gimana sih lo nanya gua? Enggak. Abang tahu nggak? Terangin Pak Palopo, terangin. Begini Dinda, kamu coba baca pelan-pelan dari nomor 1-nya, coba. Nanti dapat poinnya, pelan-pelan baca gitu loh. Coba. Mana dia? Ibrani 7, coba baca. Bentar ya Bang. Udah boy? Iya, udah apa-apa deh. Belajar ya.
Sama-sama belajar kita. Yang kenceng lah, mulai dari 1 ke bawah. Dia juga anak Theos loh itu. Ayo bro, kok. Oke, udah dapat nih. Ya. Silakan dibaca. Semua dari 1. Iya, dari 1 aja baca. Oh, Silakan. 1 aja ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Sudah. Hebat mana daripada Yesus tuh? Lah, iya Raja Bang. kebenaran loh. Tapi kan dia nggak mengalahkan maut. Apakah dia kena dosa waris? Tapi kan dia nggak mengalahkan maut. Bukan mautnya, dosa waris lo tadi judulnya. Nah, karena tadi kan gini loh bro, alasan anda Yesus nggak kena dosa waris karena dia ada di muka bumi tanpa ada hubungan suami istri toh. Ini aja lah, Oke. Bang. Oke. Dengerin dulu, saya belum selesai. Oke, Bang. Dengerin dulu ya. Berdasarkan alasan kamu, Yesua sama Sia nggak kenal dosa waris atau Yesus karena tidak ada hubungan suami istri. Ini Melkisedek ini tanpa ibu, nggak pernah dikandung, nggak punya bapak, tidak ada hubungan suami istri, tiba-tiba ada di muka bumi menjadi Raja Salem, menyongsong Abraham, Abraham memberikan perpuluhan. Dia beraktivitas di bumi, artinya dia juga adalah manusia pernah ada di muka bumi, tanpa melalui proses kandungan. Pertanyaannya, apakah Melkisedek ini juga terbebas daripada dosa waris atau kena dosa waris? Silakan. Oke, kalau kembali ke dasar kita lihat kan dosa waris itu temurun ya. Sedangkan di Melkisedek ini dia tidak punya bapak sama ibu. Jadi kalau misalnya menurut dari situ dia memang tidak punya dosa waris. Tadi berarti Anda tadi salah, kecuali Yesus dan Melkisedek. Tambahin 1 lagi. Tadi kan saya jawab saya nggak kenal Melkisedek. Oke, jadi tambahin lagi 1 ya. Tambahin 1. Terus apa lagi Bang? Tambahin 1 lagi. Jadi hanya Yesus dan Melkisedek. Oke, besok-besok nanti ketemu lagi data tambah lagi. Oke? Dua Jadi dulu, ada dua Den. nih. Dua dulu. Ada 2. Silakan Pak Palopo, ada 2 nih. Ya, ini baru 2 ya. Masih ada lagi. Oh, ini juga Bang, saya mau jelaskan sedikit ya Bang, boleh ya Bang ya? Oh ya, mau dijelaskan Bang Handi boleh? Boleh Bang? Boleh, silakan. Oke, jadi gini Bang. Nah, kan jelas nih kenapa walaupun nih ada 2 nih ya. Saya kan juga orang awam nih Bang. Jadi ini juga saya baru tahu nih. Nah, juga kenapa sih jadi Kristus itu yang jadi Tuhan sebenarnya. Nah, dia juga tertulis di sini bahwasanya dia itu tidak dilahirkan dari manusia, tapi dari Roh Kudus. Itu tertulis ya kan? Nah, terus Lagi loh. Melkisedek ini kan- Salah lagi loh. Gini loh Bang. Roh Kudus itu tidak pernah melahirkan. Yang melahirkan Yesus Dari loh, Maria. Bang. Dari Nah, sekarang yang mau nanya, yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria yang mengandung Yesus? maksud saya gini Bang, Maria, tapi yang gimana ya? Saya ulang kembali, makanya dengerin. Yang mengandung Yesus itu Maria atau Roh Maria. Kudus? Maria. Maria. Terus kenapa Roh Kudus mengandung? Saya nggak dikasih waktu jelasin ya. Ya silakan. Gini loh Bang, maksud saya tuh kan kalau misalnya abang dikandung itu kan dari bapak sama mama. Maaf ya Bang, kalau kata kasar, ibu dan Gak bapak. apa-apa, gak apa-apa. Nah, ibu dan bapak lah ya kan. Hmm. Nah, ini juga Tuhan Yesus itu dari Roh Kudus di kandungan Maria.
Jadi yang Maria mengandung yang gitu. mengandung ini pertanyaannya, yang mengandung Yesus itu Maria atau Roh Maria. Kudus? Maria. Maria. Ya, berarti bukan Roh Kudus yang mengandung ya. Lah kan dari ya betul Bang. Makanya dengar di bahasa Indonesianya kan pertanyaannya, yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria? Maria. Maria. Jadi Roh Kudus nggak pernah mengandung. Betul? Kan saya juga udah contohkan tadi. Kalau misalnya saya sendiri dari ayah sama Ya saya nggak ngomongin saya. keluarga lu. Lah, Enggak. Saya nggak mau ngomongin keluarga lu ya. Ngerti, Bang. Ya, sekarang yang diputuskan nih sebelum saya kembalikan, yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria? Jadi kalau misalnya Maria sendiri yang berhubungan, dia punya anak. Bisa Saya punya anak gitu. saya nggak ada hubungan. Enggak. Yang mengandung, udah jawab dari tadi. kita udah sepakat Maria ini tidak ada Dia udah jawab hubungan. dari tadi Maria yang mengandung. Udah Ya, jelas. Maria yang mengandung. Kalau begitu, apa fungsi Roh Kudus waktu Maria mengandung? Lah, kalau misalnya ini contoh ya, jangan dibantah dulu. Abang bilang tadi, apa fungsi Roh Kudus kalau Maria yang mengandung? Lah, emang misalnya kalau saya dikandung sama mama saya tanpa bantuan dari bapak saya dikandung. Yang ngomongin keluarga lu siapa sih? Nah, contoh Bang, contoh. Nggak usah nggak contoh, gaknya begitu lo. Lu selalu mau bahas keluarga lu di sini, gimana sih lu? Jangan lu bawa keluarga lu. Lah, emang saya bisa lahir karena mama saya aja? Kita kan nggak membahas lu kapan lahirnya. Lah, tapi contoh biar mendasar gitu loh. Emang saya bisa lahir karena mama saya saja? Sekarang kamu baca Lukas 1. Emang saya bisa lahir karena mama saya saja? Ini jawabannya Jawablah di sini. pertanyaan saya, Bang. Bro, jawabannya di sini, Bro ya. Bro, Jawab pertanyaan abang tadi Bro. dari tadi. di sini jawabannya. Emang saya bisa lahir Ya saya karena kasih mama saya data saja? dulu, Bro. Bro. Bang, tanya lah Bang. Jawablah pertanyaan saya. Saya kasih data dulu. Saya jawab tadi pertanyaan abang semua. Jawablah Apa pertanyaan sih? saya. Emang saya bisa lahir karena mama saya saja? Nggak bisa, bapak lu ada. Nah itu. Ya udah Apa kita ngerti ngomongin maksud keluarga saya? lu. Dah, bapak lu umur berapa waktu menikah? Kita bahas keluarga lu aja deh. Oke. Hubungannya sama umur apa? Hah? Hubungannya sama umur apa? Katanya mau membahas keluarga lu. Nah, sekarang bapak lu umur berapa waktu menikah? Dan mama lu mengandung itu di isi kandungannya berapa bulan waktu lu dilahirkan? Memang kalau bapak saya hubungannya misalnya umurnya 25 atau 24 apa masalahnya? Nggak masalah, orang nggak nyari masalah kok. Wah, kenapa ditanya? Katanya mau membahas keluarga lu. Giliran saya tanya nggak mau bahas. Nah sekarang kamu Bisa kayak dilahirkan gitu, di rumah sakit apa dilahirkan di rumah? Bisa kayak gitu Bang ya? Ya katanya mau membahas keluarga lu. Lah itu kan contoh loh abangku. Iya contoh ini kita perjelas gitu loh. Nah sekarang mau membahas Yesus apa keluarga lu nih? Kita bagi dua. Bang, itu contoh loh abang. Masa contoh harus gimana sih? Ya udah contohnya udah ya. Nah sekarang Ya, baca contohnya ada di Lukas 1, 26, 28 coba baca. Contoh dari apa nih? Ya proses Bunda Maria mengandung. Lukas 1, 26 sampai 28 coba baca. Lukas 1, 26, 28. Itu proses Bunda Maria mengandung di situ. Lengkap itu prosesnya Maria mengandung. Siapa yang berfirman, siapa yang disuruh menemui Maria. Lengkap di situ di Lukas diceritain. Ya dibaca sekarang Bang Virgo dibaca. Yuk. Supaya paham. Orang kita bahas Yesus, dia bahas keluarganya. Giliran kita bahas keluarganya, apa hubungannya katanya? Ya makanya kau baca tuh Lukas 1 tuh. Ya. Coba baca kau. Supaya kau paham bagaimana proses kelahiran Yesus itu. Yesus kan seperti manusia biasa kok, berproses bulan-bulan. Gimana sih ceritanya? Allah perintahkan malaikat Jibril. Yesus. Suruh baca aja. Ya, Baca. 26 sampai Halo? 26 sampai 28, Bro. Dalam 8
Sorry bang. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Terus kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Abang. Pertanyaan di situ, mana Roh Kudusnya? Mana Roh Kudusnya di sini? Kan dia mengandung dari Roh Kudus. Kok Roh Kudus nggak nongol di sini? Nah kan ada malaikat Gabriel di situ yang dia sebagai penyampai aja bang. Iya nggak, saya nggak nanya itu. Kan tadi Anda mengatakan mengandung dari Roh Kudus. Sebenarnya Maria ini mengandung dari siapa sih? Kok nggak ada Roh Kudus? Ini bang, jawab di ayat 35-nya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Situ bang. Yang berkuasa siapa itu? Roh Kudus atau Allah? Lah, kan tadi nanya Roh Kudus yang membuktikan kalau yang Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Sudah itu dia. Kok jawabnya beda? Maksudnya tanya beda lagi. Atas kuasa siapa Bunda Maria mengandung Roh Kudus atau Tuhan? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Oke? Kuasa siapa tadi? Kuasa Allah yang maha tinggi. Terus apa? Bukan kuasa Roh Kudus ya? Roh Kudus akan datang, akan turun atasmu. Ya. Atas kuasa siapa? Tadi kayaknya lari lah ini. Tapi kamu nggak paham siapa yang menyuruh malaikat Gabriel mendatangi Maria, siapa menyuruh? Siapa Ini menyuruh malaikat Jibril menyampaikan, ya kan? Ya, siapa yang nyuruh? Bukan menyampaikan, siapa yang nyuruh? Bukan senjatanya siapa yang Pelan-pelan nyuruh? Pak Sopir, pelan-pelan. Lanjut. Dan di sini bang, Malas tadi. kuasa Allah yang maha tinggi. Slow aja. Dia belajar juga. Ya udah kalau gitu, is oke lah, kita nggak usah berdebat di sini ya.